Berlatar di sebuah jalan pinggir hutan, kisah akan berfokus dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama, kita panggil saja dia Emily, di mana tujuan Emily di sini akan berziarah ke kuburan anaknya karena semalam ia sempat bermimpi bertemu sama anaknya yang telah tewas di waktu umur 5 tahun. Sampainya di sana, Emily pun tiba-tiba berjalan ke arah jurang dengan beralasan ingin melakukan diskon nyawa karena ini semua Emily melakukannya hanya soal kehilangan anak laki-laki satu-satunya. Bagi saya, Emily masih ada kesempatan untuk membuat lagi sama suaminya. Entah mungkin pikiran Emily beda sama pikiran saya. Tepat ketika Emily ingin lompat ke jurang, namun untung saja datanglah seorang pria. Arguing just before the crash. Dia bernama Richard. Ia mengaku jika ia dari tadi sudah tahu apa yang Emily lakukan, yaitu ingin bunuh diri. Tak mau itu terjadi, Richard pun memberikan motivasi karena pada dasarnya seorang perempuan maupun seorang ibu harus tetap kuat menjalani masalah hidup bagaimanapun keadaannya. Mendengar motivasi dari Richard tadi, Emily pun kini berubah pikiran dan menyusul Richard turun di bukit. Tepat ketika mereka berdua sampai di mobil, tragedi yang tak terduga pun muncul saat Emily akan masuk dalam mobil. Ia pun dipanggil oleh si Richard yang katanya ingin memberikan sebuah hadiah, tetapi Richard. Why do you keep calling me that? ya, Emily pun langsung pingsan ketika Richard menyetrum perut Emily menggunakan alat yang katanya tadi hadiah. Saya kira Richard di sini benar-benar orang baik, tapi ternyata kebaikan Richard di awal tak menjamin kebaikan seseorang yang sebenarnya. Sehingga saat si Emily sudah siuman, Emily pun berusaha meloloskan diri dengan cara berpura-pura mengajak Richard bicara agar Richard sendiri tidak menyadari jika ia sedang memotong tali yang terikat di tangannya menggunakan pisau. Okay, Richard. Fuck you are. Berhasil membuat Richard gagal fokus sampai menabrak pohon besar di depannya. Emily pun cepat-cepat mengambil kesempatan untuk keluar dan berlari. Namun usaha itu gagal saat Richard langsung menarik rambut si Emily. Sudah tahu kalau Richard tak punya senjata, Emily yang tak mau kalah pun langsung mengeluarkan pisau tadi dan menggertasi Richard untuk jangan mendekati dirinya. What did you do to me? You poisoned me? Not poison. Tak hanya itu, Richard juga memberitahu bahwa semprotan listrik tadi ternyata ada efek sampingnya, di mana yang dimaksud Richard, kalaupun sekarang Emily berusaha melarikan diri, ia hanya mempunyai waktu 20 menit ke atas untuk bertahan hidup, karena di setiap menitnya anggota tubuh Emily sedikit demi sedikit tidak akan berfungsi lagi, atau lebih tepatnya lumpuh total. Takut jika Richard ada niat jahat kepadanya, Emily pun memaksakan dirinya untuk kabur ke dalam hutan, sehingga dalam pelarian, tangan dan kaki Emily pun mulai kaku tak bisa digerakkan. Belum lagi di belakang si Richard terus mencari keberadaannya. Namun untung saja, Emily pun cepat bersembunyi di bawah akar pohon tanpa sadar jika pohon tersebut tempat serangga hitam tinggal, sehingga ya, Emily pun terpaksa membuat tubuhnya dibawa oleh air sungai karena di sini teriakan Emily sempat didengar oleh Richard, bahkan sudah melihatnya jika Emily tidak menghanyutkan tubuhnya ke air sungai, mungkin si Richard punya kesempatan akan menangkapnya. Untung-untung ada batang pohon, Emily pun dengan mudah keluar dari sungai dengan cara hanya tiarap saja. Karena di waktu 10 menit ini, Emily benar-benar tidak bisa berdiri ataupun berjalan. Setelah waktunya habis, semua anggota tubuh Emily kaku dan sekali lagi tidak bisa bergerak. Bahkan suaranya pun hilang. Yang hanya bisa digerakkan oleh Emily saat ini, itu cuman matanya saja.
Di tengah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, kini Emily pun pasrah diri ketika ada salah satu kakek-kakek yang muncul sama mesin pembersih rumputnya dari kejauhan dan ada kemungkinan akan kena tubuh si Emily, tapi itu semua gagal saat si kakek keburu melihatnya. Can you talk? Do that again. Alhasil si kakek yang merasa kasihan pun memutuskan buat membawa masuk Emily menggunakan kereta 3 roda. Baru saja sampai dalam rumah, terdengarlah suara ketukan pintu yang setelah si kakek membuka pintunya, ternyata itu adalah Richard sendiri. Pasti kita semua sudah tebak apa alasan dan tujuan Richard datang kemari. Tak lain tak bukan hanya ingin mencari Emily. Namun beda cerita sama si kakek yang menutup-nutupi soal si Emily di rumah ini. Karena kakek yakin betul kalau si Richard ini ada niat jahat kepada Emily sendiri. Cops, and there's no way I'll be able to hide it from her family. They'll ever. In what way? Emily sendiri sembunyi di bawah kursi tempat duduk si Richard, sedangkan Richard berusaha meyakinkan si kakek dengan mengaku-ngaku kalau dirinya adalah istri si Emily. Dan untuk membuat si Richard tak mencurigai kalau Emily ada di rumah ini, si kakek pun memberitahu jika Emily ada di gudang belakang rumahnya. Tetapi Where? In the shed. Out back. awalnya baik-baik saja, Richard ternyata tahu nama si kakek padahal tidak saling kenal satu sama lain. Sudah tebak jika si Richard bukan orang baik-baik, si kakek pun terpaksa menghajar Richard saat itu juga. I'm not gonna hurt you. I'm gonna kill you. Meskipun umur sudah tua, tapi tenaga si kakek lebih besar dibandingkan tenaga si Richard yang masih muda, di mana hal tersebut dibuktikan saat si kakek menghajar si Richard tanpa ampun sambil menelpon polisi. Namun siapa sangka si kakek harus terjatuh tak berdaya ketika Richard menusuk kakinya, dan banyak sekali kesempatan untuk si Richard menusuk si kakek sampai tewas. Melihat si kakek sudah tewas, Emily yang melihatnya pun tentu sangat merasa bersalah dengan dirinya yang sama sekali tak berguna, di mana Richard bukan hanya membunuhnya saja, ia juga langsung membakar si kakek serta rumah tersebut agar polisinya tidak mencurigai kalau ia adalah pelakunya. Itu. Pasrah sama keadaan, Emily yang tak mau terbakar pun terpaksa menampakkan dirinya kepada Richard. Tepat saat Richard akan pergi, meskipun harus sengsara lagi, Emily punya banyak kesempatan agar bisa melarikan diri lagi. Entah Emily mau dibawa kemana, yang pastinya Richard di sini berhenti di tempat mobilnya tadi menabrak pohon besar. Tepat ketika si Richard turun dan melihat mobilnya, datanglah satu polisi yang langsung menanyakan beberapa pertanyaan soal mobil merah yang Richard bawa saat ini. Yeah, they did provide the plate. Around the clock. You been drinking too? Bukan hanya itu, si polisi juga menyuruh si Richard memperlihatkan kartu identitasnya dan menanyakan kenapa ada luka di bagian wajahnya. Alasan demi alasan, si polisi yang dari awal sudah curiga pun alih-alih menghampiri Emily di mobil tepat saat Emily akan mengeluarkan suara dan... Iya, si polisi pun harus tewas di tempat ketika Richard menghantamnya menggunakan besi tajam. Tidak hanya membunuhnya saja, Richard juga membakar mobilnya lalu pergi membawa Emily kabur secepat mungkin. Chicken shit. Make yourself helpless. I've been. Di tengah perjalanan, Emily yang kini sudah mulai bisa bicara pun memberikan saran kepada Richard agar turunkan saja ia di pinggir hutan, dan ada kemungkinan juga polisi tidak mengejar lagi dirinya, apalagi Richard saat ini mempunyai anak perempuan dan satu istri. Jadi bagi Emily, perilaku seperti ini sangat-sangatlah kejam bagi perempuan. Mendengar nasihat dari Emily, Richard yang marah pun memutuskan membawa Emily ke sebuah danau, entah mau diapain. We still have plenty of company down there.
Sesampainya di tempat tujuan, tepatnya di danau, tangan si Emily yang sudah kuat pun mencoba menusuk paha si Richard menggunakan suntikan bius, di mana Richard yang melihatnya pun cepat menarik kembali tangan si Emily, bahkan langsung cepat menyeretnya masuk ke danau. Entah apa alasan dan tujuan Richard saat ini, entahlah, tapi di tengah dirinya merasa tak berguna lagi, Emily pun alih-alih menangis sambil meminta satu permintaan untuk terakhir kalinya sebelum Richard membunuhnya, yaitu ia menyuruh Richard mengambil perahu mainan di kantongnya, di mana si Richard yang polos pun mau-mau aja, dan padahal itu semua hanya sandiwara si Emily saja agar dirinya lebih mudah merampas pistol di kantong si Richard dan berhasil membuat Richard tercebur tak berdaya dalam air. Emily yang sempat bernapas lega pun dibuat panik saat perahu tersebut ternyata sudah bolong akibat terkena tembakan pistol barusan, sehingga tangan sekaligus kedua kaki Emily yang masih terikat pun terpaksa membiarkan tubuhnya tenggelam. Iya, kirain sudah tewas, Emily ternyata masih selamat. Dan soal Richard juga masih hidup dan keadaannya sangat sekarat. Itu pun tidak lama lagi akan tewas. Sedangkan Emily langsung meninggalkan Richard sendirian di tempat tersebut. Lalu, film pun sudah berakhir. Itulah kisahnya guys. Bagaimana sih dengan kisahnya? Ya, semoga film ini bisa membuat kalian terhibur. Dan terima kasih banyak buat kalian semua atas support kalian yang sangat-sangat luar biasa. Oke, mungkin segitu aja yang bisa Oji sampaikan pada video kali ini. Saya Oji Repet mau cabut dulu. Bye-bye.